Pada materi berikutnya akan dijelaskan tentang flowchart. Oke. Ya, kita masuk ke pengertian dulu. Flowchart itu apa, ya? Flowchart berasal dari kata flow dan chart, ya. Artinya adalah flow itu mengalir, chart adalah diagram atau grafik. Secara istilah, flowchart diartikan sebagai diagram alir, ya, atau penggambaran secara grafik dari langkah-langkah pemecahan masalah yang terdiri dari beberapa simbol, di mana masing-masing simbol menggambarkan suatu kegiatan tertentu. Oke, urutan flowchart. Ini urutan flowchart secara umum. Ya, yang pertama, flowchart memiliki awalan atau input, ya, sama seperti algoritma, harus ada awalan. Bagian kedua menjelaskan proses, ya, jadi urutannya dari awalan masuk ke proses, dan terakhir adalah hasil atau output. Ini adalah urutan flowchart. Ingat ya, flowchart diagram yang mengalir, ya. Mengalir itu dari atas ke bawah, ya. Kalau dari bawah ke atas disebut mancur, ya. Ingat-ingat ya. Jadi mengalir adalah dari atas ke bawah. Ya, apa fungsi flowchart? Nah, ada dua, ya. Nanti kalian silakan tambahkan jika ada lagi. Yang pertama adalah sarana komunikasi analisa proses. Yang kedua adalah memperinci alur suatu proses. Ini adalah fungsi flowchart. Simbol-simbol flowchart. Oke, ada 3. Jadi simbol-simbol flowchart diklasifikasikan menjadi 3 jenis, ya. Yang pertama yaitu flow direction symbol, ya. Yang kedua processing symbol, ya. Yang ketiga input atau output symbol. Oke. Nah, di sini pengertian dari flow direction symbol adalah simbol-simbol yang digunakan untuk menunjukkan arah alur pembahasan, ya. Jadi menunjukkan arah alur pembahasan itu disebut sebagai flow direction symbol, ya. Oke, yang kedua adalah simbol-simbol yang digunakan untuk menunjukkan proses penyelesaian atau pembahasan yang terjadi, ya. Processing symbol, ya. Simbol yang digunakan untuk menunjukkan proses penyelesaian atau pembahasan yang terjadi. Oke, itu adalah golongan atau jenis dari processing symbol, ya. Yang ketiga, input atau output symbols, ya. Oke, adalah simbol-simbol yang digunakan untuk menunjukkan awalan dan akhiran dari proses yang terjadi, ya. Simbol yang digunakan untuk menunjukkan awalan dan akhiran dari proses yang terjadi. Nah, berikut ini adalah contoh-contoh berdasarkan simbol, nama, dan fungsinya. Kita mulai dari flow direction symbol. Ya, simbol nama keterangan, ya. Silakan kalian amati. Ini adalah simbol-simbol yang biasa dipakai dalam flowchart, ya. Ada tanda panah kanan, kiri, atas, bawah, zigzag, ya. Lingkaran atau oval, ya. Ini oval. Dan segi 5. Nah, kita lihat namanya. Yang pertama adalah arus. Jadi simbol tanda panah kanan, kiri, atas, bawah ini disebut sebagai arus, ya. Simbol arus atau dalam bahasa asing disebut sebagai flow, ya. Kalau yang zigzag tanda panah ini disebut sebagai communication link, ya. Yang oval ini atau bulat, ya, ini bulat seharusnya itu disebut konektor. Nah, yang segi 5 ini juga disebut sebagai konektor, tapi sifatnya adalah off page, ya. Apa sih maksudnya? Nah, kita lihat keterangannya. Ya, arus atau flow. Di sini ada fungsinya menunjukkan jalannya alur suatu proses, ya. Terus
communication link, menunjukkan transmisi data dari satu lokasi ke lokasi yang lain. Nah, diperhatikan nih. Jadi kalau kalian ingin memakai simbol communication link, ini menunjukkan transmisi data ya dari satu lokasi ke lokasi yang lain. Jadi contohnya, jika kalian membuat flowchart dan data itu tersimpan di luar dari flowchart itu, maka silakan gunakan communication link ini ya. Ini jarang sekali dipakai ya, karena biasanya kalau membuat flowchart langsung menggunakan simbol flow atau arus. Oke. Jadi ini fungsinya adalah menunjukkan ada transmisi data dari satu memori ke memori yang lain ya. Yang ketiga, untuk konektor, menunjukkan sambungan dari proses ke proses lainnya dalam halaman yang sama. Jadi kalau kalian membuat flowchart ya dari atas ke bawah dalam selembar kertas ya. Nah, ketika kalian membuat flowchart terlalu panjang dan sampai bagian bawah ternyata ya masih ada bagian lagi ya, silakan kalian geser flowchartnya ke samping ya, ke samping. Nah, sehingga ya simbol konektor ini dipakai. Jadi kalau membuat flowchart terpotong tapi masih dalam satu halaman kertas itu, pada simbol terakhir dari ujung flowchart di bagian bawahnya gunakan simbol konektor ini. Nah, nanti ketika kalian membuat flowchart yang baru di sebelah flowchart itu ya, awali flowchart dengan simbol konektor ini sebelum simbol selanjutnya dibuat ya, sampai simbol N. Nah, ini fungsi dari konektor yang bulat ini ya. Jika konektor yang segi 5 ini adalah menunjukkan sambungan dari proses ke proses lainnya dalam halaman yang berbeda ya, halaman yang berbeda. Jadi ini fungsinya adalah menyambungkan ya flowchart yang kalian buat jika terlalu panjang dan satu kertas itu tidak mencukupi, kalian akan melanjutkannya pada halaman buku selanjutnya ya. Kalian wajib menggunakan off page connector ini. Nah, ini memiliki arti menyambungkan proses yang terjadi pada halaman sebelumnya ke halaman berikutnya ya. Cara penggunaannya sama. Di akhir halaman kertas itu kalian gunakan simbol ini, dan di awal halaman yang baru kalian gunakan simbol yang ini untuk memulai flowchart selanjutnya, gitu ya. Oke, itu adalah flow direction symbol. Lanjut, kita masuk ke processing symbol. Nah, di sini processing symbol, simbolnya banyak sekali ya. Ada sekitar 8 simbol ya, kurang lebih. Nah, nanti silakan kalian cari untuk menambahkan referensi ya. Oke, diperhatikan di sini simbolnya macam-macam ya. Ada persegi panjang, ada trapesium ya, ada segi 4 ya, atau belah ketupat yang bisa kalian namakan. Ada segi 6 ya, ada oval tidak rata ya, jadi oval tidak sempurna. Ada persegi panjang tidak sempurna ya, karena sisinya tidak runcing. Ada segitiga terbalik, dan ada trapesium ya, trapesium sembarang ya. Kalau yang ini berarti trapesium sama kaki terbalik. Oke, silakan kalian baca. Yang pertama adalah simbol persegi panjang. Ini disebut sebagai simbol proses ya, simbol proses. Nah, ini keterangannya menyatakan suatu tindakan proses yang dilakukan oleh komputer. Jadi ketika kalian membuat sebuah perhitungan ya, silakan kalian pakai proses simbol proses ini ya, simbol segi 4 ini ya, atau segi panjang ini
Nah, jadi misalkan rumus persegi, nah sisi kali sisi. Ketika kalian membuat sisi kali sisi, maka gunakan simbol ini, lalu tuliskan S kali S ya di dalam simbol persegi panjang ini. Oke. Manual operation, ini bentuknya trapesium sama kaki terbalik ya, terbalik. Biasanya sisi yang lebih pendek di atas dan sisi yang lebih panjang di bawah, jadi makanya betul ini trapesium terbalik. Fungsinya adalah menyatakan suatu tindakan proses yang tidak dilakukan oleh komputer ya. Jadi di sini menunjukkan bahwa ya operasi yang berlangsung atau proses yang terjadi atau perhitungan yang dilakukan adalah perhitungan berdasarkan perhitungan manusia ya, tanpa bantuan alat apapun ya. Selanjutnya adalah decision. Nah, decision ini bentuknya belah ketupat ya, belah ketupat. Nah, belah ketupat di sini menunjukkan suatu kondisi tertentu yang akan menghasilkan dua kemungkinan jawaban, yaitu ya atau tidak ya, lanjut atau berhenti ya. Jadi kalau kalian mempunyai pilihan, jadi ketika misalkan kalian mencari bilangan ganjil genap, nah kalian bingung ya, jika proses yang terjadi seperti ini maka akan terbaca genap, jika proses yang dilakukan seperti itu maka akan menghasilkan ganjil. Nah, kalian bisa memakai simbol decision ini, oke, pada flowchart yang kalian buat. Lanjut, di sini ada simbol predefined ya, predefined process, pre atau preparation. Nah, ini untuk menuliskan ya langkah-langkah yang harus dilakukan atau apa yang akan dilakukan dulu ya, atau menyatakan penyediaan tempat penyimpanan suatu pengolahan ya untuk memberi harga awal. Contohnya apa? Ketika kalian membuat atau menghitung panjang lebar suatu persegi ya, luasnya atau volumenya. Nah, kalian bisa sertakan di sini. Misalkan P sama dengan 20 cm, L sama dengan 10 cm. Nah, nanti kalian bisa meletakkan keterangan tersebut dengan simbol ini. Terminal ya, ini oval tidak sempurna, menyatakan permulaan atau akhir suatu program. Jadi ketika kalian akan membuat flowchart ya, simbol yang wajib dibuat pertama adalah simbol terminal ini ya, ini wajib sekali ya untuk memulai pembuatan flowchart. Jadi di sini kalian biasanya tertulis start mulai atau end ya, akhir ya, atau selesai. Nah, ini wajib sekali, ini ada ya simbol terminal. Selanjutnya adalah persegi panjang tidak sempurna atau disebut sebagai keying operation atau alternate process, menyatakan segala jenis operasi yang diproses dengan menggunakan suatu mesin yang mempunyai keyboard ya, suatu mesin yang mempunyai keyboard. Contohnya apa? Kalkulator ya, atau laptop, atau PC, atau HP, sesuatu yang punya keyboard ya. Ini kalau yang ini manual operation, yang ini alternate proses tapi menggunakan keying ya, menggunakan tombol. Selanjutnya adalah segitiga terbalik atau offline storage ya, menunjukkan bahwa data dalam simbol ini akan disimpan ke suatu media tertentu ya, akan disimpan ke suatu media tertentu ya. Jadi ketika kalian membuat alur flowchart ya, dan data itu harus disimpan ya ke suatu media, maka gunakan simbol segitiga terbalik ini atau offline storage ya. Selanjutnya adalah trapesium sembarang ya, ini adalah trapesium sembarang. Nah, atau disebut sebagai manual input ya, ini manual input, kalau yang ini manual operation. Beda ya, kalau manual input berarti memasukkan ya data secara manual, kalau yang ini mengoperasikan, memproses secara manual ya, paham ya, memasukkan data secara manual dengan menggunakan online keyboard ya. Jadi ketika kalian berflowchart ya, data yang ingin dimasukkan adalah data yang fleksibel
ya, tidak kalian langsung masukkan misalkan X sama dengan 4 ya, Y sama dengan 5. Nah, X dan Y ingin kalian ubah sesuka hati kalian ya. Nah, kalian harus menggunakan manual input ini ya untuk simbol prosesnya. Lanjut, yang terakhir adalah golongan dari input output symbols ya. Ya, ini tidak terlalu banyak, hanya ada 6 ya. Yang sering dipakai adalah simbol jajar jenjang ini ya, atau disebut sebagai input output. Nah, ini biasanya sering sekali ditampilkan dalam flowchart ya. Jadi ketika kalian sudah selesai menghitung, misalkan luas sama dengan 420 cm persegi. Nah, kalian masukkan di sini nih ya, L sama dengan ya P kali L misalkan kayak gitu ya. Nah, ini kalian gunakan ini sebagai input atau output ya. Nah, input berarti misalkan L ya, lebar sama dengan 10 cm, P atau panjang sama dengan 5 cm. Nah, kalian gunakan simbol ini. Untuk simbol yang lain kalian silakan pahami ya. Di sini ada simbol display. Berarti kalau simbol display dia menampilkan, mencetak keluaran dalam layar monitor. Jadi ini tujuannya ya, proses itu akan ditampilkan ke monitor, maka gunakan simbol yang ini ya. Kalau yang ini untuk ke dokumen ya. Ingat-ingat, ini ke monitor saja, ini ke dokumen. Berarti ini bentuknya apa? Hard copy ya. Jadi ada proses yang kalian buat bentuknya hard copy. Punched card ya, menunjukkan input berasal dari kartu atau output ditulis ke kartu ya. Jadi misalkan kalian pakai kartu ya, contohnya seperti kartu ATM ya. Kartu ATM di situ terdapat data. Nah, kalian masukkan. Nah, ketika kalian membuat flowchart dengan menggunakan proses seperti itu, maka gunakan simbol punched card ini. Magnetic tape ya, menunjukkan input data dari pita magnetis atau output disimpan ke pita magnetis. Nah, ini kalau kalian merecord ya, buat film atau merekam suara yang masih pakai pita-pita gitu ya. Disk storage ya, atau storage data. Nah, kalau yang ini berarti proses yang kalian buat nantinya akan ada yang disimpan ke disk, bisa ke hard disk, bisa ke flash disk atau ke local disk ya. Jadi ini hanyalah menunjukkan input output dan penyimpanan saja, kemana kalian akan menyimpan data yang di proses itu. Oke. Di sini adalah contoh flowchart secara sederhana. Contoh flowchart sebagai berikut ya. Kita mulai dari start sampai ke end. Nah, bagian-bagiannya ada input, proses, dan output. Ini hanya contoh saja secara sederhana ya. Jadi wajib menggunakan bentuk simbol oval tidak sempurna ini untuk start dan end ya. Jadi mulai dengan simbol ini ya, oval tidak sempurna, dan mengakhirinya dengan ini disebut sebagai simbol terminal ya. Lanjut. Nah, ini adalah contoh bagaimana membuat flowchart dari mulai sampai akhir. Kita mulai ya, di sini menggunakan simbol oval tidak sempurna. Nah, input panjang menggunakan simbol jajar jenjang. Jadi di sini masukkan P sama dengan 10 cm ya. Lanjut ke bawah, ada input lebar L sama dengan 5 cm ya. Ini biasanya dipisah atau bisa dijadikan satu juga boleh ya. Masuk ke, nah di sini ada simbol persegi panjang ya, simbol proses. Nah, di sini ada proses apa yang harus dilakukan? Mencari luas. Rumus luas adalah panjang kali lebar, maka dari itu ya harus menggunakan simbol persegi panjang ini. Nah, lalu apa? Output. Nah, perhatikan ya. Jadi simbol jajar bidang ini bisa dijadikan sebagai input dan bisa dijadikan sebagai output. Print luas, cetak luas ya. Di sini nanti terampil luasnya berapa ya, nanti disesuaikan dengan input panjang dan lebar yang dimasukkan dalam program itu. Selesai.
Contoh selanjutnya adalah contoh flowchart bercabang. Nah, perhatikan di sini ada contoh flowchart bercabang ya. Start, mulai ya, simbolnya pasti oval tidak sempurna. Get name list, mendapatkan daftar nama. Habis itu apa? Get key name ya, mendapatkan nama kuncinya ya. Jadi dari daftar nama misalkan dari Abdullah sampai dengan Zainuddin ya, itu kan dari A sampai Z. Nah, itu pertama inputnya adalah daftar A sampai Z tadi. Selanjutnya adalah get key name. Nah, get key name, siapa anak yang dicari ya, misalkan ya siapa, Sueb. Nah, Sueb S. Nah, nanti ketika kalian klik S di pencarian, nah akan terjadi proses menghitung ya, menghitung set. Nah, nama yang lain, nama yang lain ternyata ketika kalian sudah menemukan itu, ternyata kalian butuh Sueb bin Abdullah ya, ternyata masih ada lagi. Nah, nanti masuk ke proses ini ya. Ketika kalian masih mencari lagi, maka akan dilanjutkan ke decision berikutnya yang ke samping kanan ini ya. Nama atau jumlah nama berdasarkan nama kuncinya. Jadi tadi Suebnya ada berapa? Ternyata ada 10. Nah, muncul di sini nih ya. Oke, kalau misalkan yang dicari sudah ketemu, di sini nanti terhitung ya. Jumlah yang tadi ternyata terbaca jumlah tambah 1. Oke. Nah, kalau sudah stop ya, tidak dicari lagi, maka ke sini. Tidak melakukan pencarian lagi, no, maka akan muncul di tampilan, di display ya, nama yang kalian cari. Tapi jika masih belum ketemu ya, ketika kalian melihat di jumlah nama yang keterampilan daftar list yang kalian cari, maka akan jadi proses looping atau pengulangan di sini. Oke ya. Demikian penjelasan untuk materi pada pertemuan kali ini. Untuk tugasnya silakan kalian baca ya pada perintah yang tersedia. Oke, terima kasih. Sekian dari sekian dari Bapak. Mohon maaf jika ada salah dan kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam CAV ADB.